pakai roll film aku jauh lebih konservatif, aku lebih mikirin framingnya, lebih mikirin si storynya. Problem yang aku lihat saat ini gitu ya, termasuk dalam dirinya aku sendiri, di generasinya aku, anak muda itu banyak yang tergesa-gesa ya, berharap segala sesuatu hal yang instan, yang udah perfect gambarnya ya. Ya, berjumpa lagi di podcast Voice of Raw. Episode kali ini kita kedatangan Gio. Apa kabar Gio? Baik, Gio ini salah satu pemuda gitu. Pemuda yang sangat konsen gitu. Kelihatannya konsen gitu terhadap dunia cetak mencetak analog gitu. Jadi ntar kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang praktek fotografi seperti apa yang dijalanin Gio gitu. Tapi mungkin kita pengen tahu juga gitu, Gio itu awalnya mengenal fotografi itu kayak gimana gitu. Oke. Aku tuh sebenarnya mulai motret ya, itu mulai fokus mungkin sekitaran SMP ya, itu 2012-an 2013-an gitu. Itu tuh dulu aku sekolah di sekolah alternatif, jadi kami tuh berbasis komunitas gitu belajarnya. Kita banyak sana sini main-main, jadi relawan, bantu-bantu di acara. eh, Nah, di situ tuh aku mulai tertarik untuk fotografi karena aku ngerasa bisa mendokumentasi acara-acaranya yang menarik gitu ya di saat itu. Proses belajarnya aku berjalan, eh, beberapa tahun kemudian, itu tuh kalau nggak salah 2016 atau 2017, ada acara analog lumayan terkenal di Bandung waktu itu. Aku tiba-tiba datang ke sana, eh, udah gitu ngeliat. Menarik banget ya waktu itu karena pergerakan analog tuh baru banget mulai. Raw film masih murah ya, jauh daripada Sekarang mahal ya. sekarang. Udah gitu, ya aku tertarik dari situ. Jadi aku nanya-nanya ke orang tua. Biasalah standar ceritanya, bapak gue punya kamera, aku pinjem, akhirnya aku pakai beli roll film sendiri, motret. Akhirnya berkelanjutan sampai sekarang sih. Itu aku motret dengan analog gitu. Analog. Jadi kecemplungnya analog itu karena lihat acara itu ya, atau Iya. ada faktor lain yang menyebabkan Gio itu Oh, kenapa sih terjerumus dalam iya. lembah analog yang mahal sekarang ini? Iya, sebenarnya kalau kita fokusin ke analognya ya, itu tuh awalnya memang karena aku ngikutin tren aja ya sebenarnya ya, karena ya dulu awalnya color juga apa segala macam gitu. Tapi mungkin 2018 2019 itu aku udah mulai tambah concern ke dalam fotografinya sendiri. Udah gitu aku ngeliat sebuah proses yang kita cuman bisa dapat di dalam analog gitu, dari analog gitu, terutama dalam hal yang pemikiranku saat itu tuh intimasinya gitu ya sebenarnya. Jadi kayak kalau kita motret pakai analog, roll filmnya kita itu proses sendiri. Aku dulu belajar proses sendiri, belajarnya di Jogja. Udah gitu sampai ngeprint, tahap ngeprint. Uh, Buat aku itu tuh ada sebuah proses refleksi ya yang terjadi di antara itu. Jadi kayak dari kita motret sampai mencetak itu tuh kita terus terus mikir kayak outputnya mau kayak gimana, storynya yang kita mau sampaikan tuh apa. Soalnya kalau digital kita cenderung ya udah motret. Aku tuh orangnya kalau misalnya motret pakai digital dan analog tuh beda banget kayaknya. Kalau kalau digital gue bisa motret sekali event tuh 2000 3000 shot aman gitu. Sementara kalau pakai raw film aku jauh lebih konservatif, aku lebih mikirin framingnya, lebih mikirin si storynya. Dan itu juga di proses pemotretan juga aku jadi lebih mateng ya hasil akhirnya gitu loh. Dan karena sekarang aku udah lumayan
eh, ngerti ya mungkin Ya, belum ya, ya. bukan expert tapi lumayan ngerti proses dari awal sampai akhir. Aku bisa nge-tweak sesuai dengan cara motretnya aku gitu. Ya, ya. Nah, bukan karena mahal ya, jadi hati-hati motret analog. Enggak. Jadi hambur dari yang 2000 menjadi 36 kan. Iya. Ya mungkin jadi mikir kan kita kayak refleks ya ketika udah pakai analog, di samping menyampingkan harga mahal enggak gitu, mungkin feel-nya kali yang membuat kita untuk emang hati-hati gitu Iya. untuk memotret, lebih mikir kayaknya gitu kan. Iya. Lebih mikir gitu, bukan mikir cuma mikir ini harga film mahal, tapi emang mungkin di-trigger karena ini analog, terbatas frame-nya gitu kan, ya kita emang dituntut untuk bisa mikir gitu. Nah, ini Gio ini kan kayaknya rajin belajar gitu, dia senang belajar kemana-mana gitu. Menurut Gio itu pentingnya belajar kan, sebenarnya kan zaman sekarang belajar bisa aja online dan banyak lah informasi, tapi apa sih gitu bedanya belajar yang benar-benar, maksudnya dalam artian belajar tatap muka atau belajar dalam diskus-diskus yang khusus gitu buat Gio sendiri itu kenapa sih Gio masih menyenangin belajar yang tipe belajar yang kayak gitu. Oke. Mungkin aku bisa cerita tentang edukasinya aku juga dulu sebenarnya. Ini karena lumayan nyambung. Jadi tadi aku tuh cukup beruntung untuk sekolah di sekolah yang alternatif. Kita itu belajarnya berbasis komunitas tadi, dan pemikirannya yang dibentuk itu kita prosesnya holistik sebenarnya. Jadi kayak semua bidang ilmu tuh bisa tergabung dan kamu bisa mengulik itu dari berbagai sudut gitu sebenarnya. Nah, dengan sudut pandang itu dan proses belajar itu, aku secara sadar memilih untuk tidak kuliah sebenarnya. Aku memilih untuk belajar secara mungkin raw ya, bisa juga dibilang kayak ya aku bisa belajar sendiri, aku bisa ngulik sendiri ya tadi. Apapun yang aku butuh sekarang sebenarnya teori dan pendidikan kan udah bisa diakses di mana aja tadi ya sebenarnya. Nah, aku tuh ngerasa kalau aku malah menjalani proses belajar formal, yaitu kayak kuliah gitu, aku ngerasa aku nggak bisa dapat pola pikir yang aku punya sekarang gitu, yaitu proses belajar yang sangat intimate gitu ya. Aku belajar dari curiosity-nya aku, keingintahuannya aku. Aku baca sesuatu, aku ulik, udah gitu waktu ketemu titik ujungnya itu aku coba cari ini tuh nyambungnya kemana lagi gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, proses belajarnya aku ya. Aku memang setelah aku memutuskan untuk tidak kuliah, aku tuh pergi ke Yogyakarta selama setahun. Di sana aku ikutan kelas pagi, jadi relawan di Biennale, jadi staff fotonya mereka, udah gitu sempat berkomunitas juga di sana ya, banyak. Dan menurut aku tuh udah di titik yang kayak aku bukan anti bukan anti literasi ya, anti scientific itu ya. Tapi aku ngerasa hal itu juga bisa didapat dengan caranya aku sekarang gitu. Ya, mungkin tidak anti teori, tapi kita tidak menolak ketika teori-teori itu sebenarnya tidak sadar kita lakukan, kan? Tapi tidak menjadikan teori itu sebagai capaian untuk kita berkarya atau panduan kita untuk melakukan sesuatu dalam berfotografi gitu kan. Gitu. Sebenarnya ya hal-hal yang diajar di sana juga ujungnya bakal dapat kok gitu kan. Lu bakal kepentok dan lu perlu belajar hal itu. Tapi aku lebih memilih untuk ngikutin fasenya aku sendiri aja gitu. Sebenarnya itu sih. Ya, menarik, proses belajarnya menarik gitu. Ketika
apa ya, kecenderungan personal itu bisa kita terapkan dalam proses belajar gitu, dan kita bisa memilih gitu mana yang tepat untuk kita belajar gitu kan Ya. gitu. Ya ini ketika balik lagi nih, ketika habis mengembara di kota-kota gitu, ketika kamu ke Bandung lagi itu apa yang kamu rasakan gitu? Nah, jadi aku setelah selesai 1 tahun di Jogja, itu aku balik ke Bandung. Sebenarnya itu rencana awalnya aku tuh bukan selesai di situ sebenarnya. Rencana awalnya aku cuman bakal balik ke Bandung mungkin sebulan 2 bulan. Aku rencananya mau lanjut ke Makassar tadinya, ikutan Makassar Writers Festival. Tapi kebetulan di saat itu ada pandemi COVID, jadi aku stuck at home di rumah aja. Eh, Balik ke Bandung, aku ngerasa cukup banyak anxiety ya sejujurnya, karena aku sebagai individu tuh orangnya sangat introvert, sangat susah bergaul gitu, dan aku ngerasa aku jauh lebih cocok di Jogja gitu dengan suasana sosialnya gitu lah ya. Mereka lebih welcoming. Kalau di Bandung aku ngerasa di saat itu nggak punya temen, nggak ada koneksi yang oke, jaringan yang oke. Ya udah aku coba untuk ya waktu itu aku sempat ikutan Raus ya di Oh angkatan ya, ya, berapa ya, aku lupa. angkatan beberapa lah. Udah lama. Iya ya, itu aku sempat ikutan Raus, udah gitu eh, aku juga eh, mau coba bermain dengan teman-teman yang lama. Eh, tapi ujungnya tetap aku ngerasa aku nggak punya tempat sendiri gitu, tempat untuk belajar sendiri gitu. Aku nggak ada yang cocok. Om, aku bisa dibilang cukup beruntung ya, karena aku menyadari bahwa aku datang dari keluarga yang lumayan berprivilege sebenarnya Ya, gitu. ya. Eh, di situ aku ada tempat yang sebenarnya nggak dipakai. Ada tanah di daerah Jalan Jurang sana. Ada ruangan kecil, nggak kepake. Aku gabut, ya udah. Aku jadikan itu sebuah dark room gitu, yang akhirnya menjadi Dog Days Photo Lab. Nah itu sebelum ke Ya. Doc Photo Labs itu. Ini di profilnya Gio ini tukang cuci cetak Doc Photo Labs gitu. Jadi udah sangat spesifik gitu. Iya, 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 iya. Ya. Tapi sebelum itu apa Ya. sih Doc Photo Lab itu, Gio? Iya, jadi Dog Days Photo Lab tuh sebenarnya foto lab ya, basicnya emang. Tapi kalau ditelusuri dia datang dari idealisnya aku, idealis belajarnya aku. Dia rumah yang aku sebut rumah buat idealisnya aku. Jadi kalau di saat itu aku merasa kehilangan dan aku bingung perlu gerak kemana gitu, ya udah aku bangun ruangan sendiri. Disitulah aku bakal belajar, berkarya, dan bereksplorasi. Sebenarnya itu intinya. Tapi ya mau gimana juga kita tetap perlu funding dan perlu perputaran duit ya. Cuan ya. Minimal bayar listrik. Iya. Nah, jadi dari situ kita bikin cuci film, cetak, bikin kelas-kelas apa segala macam gitu. Tapi pada dasarnya emang pergerakannya yang terjadi di situ dari curiosity-nya aku gitu sebenarnya. Aku lagi ngulik apa, aku bikin kelas, aku sharing, aku ajak teman-teman untuk mencoba lah ya sebenarnya. Iya. Ya ini kan udah 2 tahun nih, Doc J Ya. udah nggak kerasa ya 2 tahun ya. Kebetulan baru ya ulang tahun kemarin. Oh iya, Kemarin. selamat ulang tahun Doc J ini Siap. baru ulang tahun. Gimana sih gitu ketika lo perjalanan Doc J selama 2 tahun ini kayak apa sih yang lo rasakan pada titik yang 2 tahun ini kayak gimana sih gitu? Iya. Susah ya, kerasa susah banget. Secara naik turunnya, secara keuangan, secara pergerakan, secara jejaring itu tuh kerasa sulit banget gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau nggak ada Dog Days, aku nggak bakalan sekonsen ini sih sejujurnya terhadap fotografi gitu ya. Dulu emang pergerakannya aku mungkin ya sebatas digital dan proyek-proyekan kecil-kecil gitu. Tapi
eh, aku nggak nganggep itu terlalu serius gitu. Sementara sekarang setelah ngejalanin doktis, aku ngerasa eh, aku bisa bercerita di sana sebenarnya. Itu sih. Aku bisa bercerita, aku bisa berbagi ke orang-orang. Aku punya suara gitu, dan mungkin memang sekarang doktis nggak terlalu dikenal atau belum atau ya masih itu, cuman ya di situ aku bergerak ya dengan segala keluguannya aku, trial and error, kebodohan, kebegoan dan sebagainya, ya itu proses belajar gitu loh ya. Ya pasti kan setiap Ya. pengelola ruang itu kan pasti mengalami hal yang sama gitu. Tapi yang gimana kita dituntut sebagai ruang itu sebenarnya gimana kita bisa berjalan konsisten lah. Kita Ya. juga nggak pengen ketika kita membuat gerakan atau membuat suatu ruang itu cuma berjalan 1-2 tahun atau mengikuti tren kan gitu. Ya, Emang ya. butuh perjalanan masih panjang Docs Day, Ya. apalagi yang dikerjakan Docs Day ini kan hal-hal yang tidak sangat populer gitu. Udah tidak populer, sangat tidak populer, tapi sangat ya niche. ya ini maksudnya harus ada yang jaga gitu. Maksudnya Ya. dalam proses analog mungkin ada titik yang orang mungkin tidak konsen di situ gitu. Iya. Ya mungkin Docs Day beratnya adalah mengambil hal-hal yang ini sebenarnya menjaga apa ya, marwah gitu. Menjaga marwah analog gitu kan. Ya, Ketika semangatnya lah ya, semangat spiritnya ya. Spirit ketika analog ya ini berakhirnya harus dicetak kan gitu kan. Iya. Ya biarpun sekarang teknologinya tidak mengarahkan ke sana, tapi kan jadi challenge gitu kan, Iya. bahwa analog jangan hanya sebagai tren gitu. Iya. Ya, analog jadi ya marwah analog ya. Mungkin puncaknya adalah terakhir ya dicetak gitu. Kan mengembalikan rootnya ketika analog gitu kan ya. Ya. Ya terakhir dicetak gitu, dan nggak banyak di Indonesia yang melakukan praktek-praktek kayak Docs Day gitu kan, ya jadi salut kitanya untuk mau mengambil resiko itu gitu kan. Yang tidak populer mungkin belum saat ini populer, tapi emang butuh apa ya, butuh usaha dan butuh kesabaran ya gitu kan. Dan apa ya, tadi Gio rasa bahwa memperluas jaring dan lebih mengenalkan mungkin ya, dunia cetak ya. Cetak kalau cuci mungkin udah banyak cetak, apapun cetaknya kan sekarang. Dokter juga mengarah ke alternatif print gitu, yang konvensional ada gitu, yang alternatif juga ada gitu. Nah, Dokter sendiri sih sebenarnya proyeksi ke depannya itu pengen kayak apa sih? Dokter itu mau dibawa kemana sih sebenarnya Dokter itu? Doc Days mau dibawa kemana ya? Mungkin sebenarnya kita bisa tarik, aku ya, kalau aku narik itu dari idealismenya dulu gitu ya. Problem yang aku lihat saat ini gitu ya, termasuk dalam dirinya aku sendiri, di generasinya aku, anak muda itu banyak yang tergesa-gesa ya, mungkin ya, tergesa-gesa. Mereka terlalu berharap segala sesuatu hal yang instan, yang udah perfect gambarnya ya. Kita nggak ngomongin cuma tentang fotografi sebenarnya di sini ya, tapi itu secara idealismenya aku yang lihat. Aku sempat concern ke arah situ, aku baca beberapa buku dan sebagainya. Ujungnya yang aku lihat tuh, kesimpulanku ya, bahwa generasiku melihat sekarang tuh kegagalan atau kesalahan itu sebagai hal yang tabu ya, yang haram, yang berbahaya gitu. Ada proses yang hilang kan? Ada proses yang hilang. Kelewat lah gitu. Aku dari situ jadi mikir ya, kayak emang iya gitu ya. Dan kalau dilihat dari proses fotonya aku yang dulu dan yang sekarang gitu, cukup jelas ya. Maksudnya kayak aku mencoba perfect itu, tapi ada banyak step-step yang dihilangkan gitu. Jadi jiwanya nggak ada sebenarnya gitu. Dan menurut aku ya, si jiwa atau idealisme atau paling sederhananya konsep lah. Konsep itu ditempa gitu loh dia prosesnya. Pembangunan konsep itu ditempa. Kita ngebangun sesuatu
ya nggak bisa langsung jadi gitu intinya. Pasti melalui kesalahan, pasti melalui kebegoan, kebodohan, kegagalan gitu ya. Itu hal yang sangat manusiawi. Dari situ aku tarik, eh, aku namakan Dog Days juga karena sebenarnya Dog Days itu tuh kalau di Google ya, sebenarnya itu tuh hari-hari paling panas di Hot dog sih. hot dog ya. Jadi dia tuh hari paling panas di musim panas summernya luar ya. Cuman kayak biasanya dibilang kayak paling gak nyaman, paling nyebelin, paling apa. Ya udah gitu, gue ngebangun ruangan ini emang supaya gue nggak nyaman, gitu. Supaya gue melakukan kesalahan, supaya gue melakukan kebodohan, karena dari situ gue berkembang sebagai manusia. Dan untuk kedepannya ya yang gue harapkan itu sih gitu, orang-orang yang datang pakai analog ke gue dan hasilnya blank, hasilnya kotor, hasilnya apa gitu banyak gitu ya, raw filmnya kebasahan, hilang semua gambarnya. Udah gitu ada juga yang udah expired atau ada yang salah masangnya, ya itu mah udah hal wajar gitu di generasi sekarang. Ya udah gue bantu ajarin, gue bantu bukan didik ya, cuman kayak ngarahin sih ya sebenarnya, ngarahin ke mereka. Kalau mereka mau belajar lebih ya ayo gitu, pintu-pintu gue kan selalu terbuka gitu. Tapi ya ujungnya yang gue harapkan sebenarnya dari pergerakan Dog Days sendiri ya itu sih, kalau proses berkarya, proses dalam hidup tuh yang nggak bisa instan dan lama emang gitu, nggak bakalan langsung perfect Ya, dan meyakinkan bahwa analog ya kesalahan itu bagian dari kecelakaan yang indah kan, Iya. gitu. Bahwa itu sesuatu yang justru itu menariknya di analog gitu kan gitu. Iya. Gitu. Kalau mau perfect ya bisa di analog, tapi ya kamu lakukan aja digital kalau pengen yang perfect seperti itu. Dan di analognya proses bermain, proses tadi bener ya, proses salah, proses menikmati proses-proses itu yang mungkin generasi teman-temannya sekarang tidak merasakan itu, kegagalan. Jadi emang hilang gitu, maksudnya root itu yang hilang gitu. Mungkin ya dengan Doxday ada gitu ya, kita harapkan bahwa dengan gerakannya yang dilakukan gitu ya, proses-proses itu jadi mungkin akan jadi bisa dinikmatin oleh generasi sekarang, dan apalagi yang di Doxday kan termasuk generasi yang sekarang gitu kan, jadi bisa menularkan energi. Kita mungkin bisa jadi komunikasinya efektif karena ya sebagai pelaku yang gen-gen sekarang gitu kan gitu. Nah, ya selain ideologi kan dan idealis gitu kan, ya kita kan semua ruang kan harus bertahan gitu kan. Doxday apakah sudah mempersiapkan itu untuk kedepannya sebagai ya, biarpun kita punya privilege semuanya gitu kan, kita masing-masing kan punya privilege gitu, di ruang-ruangnya, tapi setidaknya kan sekarang ruang-ruang modern itu ruangan harus mandiri kan gitu. Nah, Doxday itu gimana gitu mempersiapkan itu gitu kan, dan harus dipersiapkan kan, tidak mungkin kita ujuk-ujuk nekat aja kan, udah gak zaman sekarang. Bono nekat itu gak zaman. Ya jadi kita sebenarnya Dog Days itu fokus dari awalnya gue nggak cari duit dari situ ya. Tapi gue emang butuh duitnya untuk minimal berputar ya. Proses aku eksplorasi dan main tuh nggak murah. Jadi aku ngebangunnya tuh ya dengan jadi film lab biasa gitu sebenarnya ya. Untuk divisi keuangannya ya bikinlah film lab gitu. Orang cuci scan ya udah, orang cuci scan gitu. Tapi minimal itu ada uang ngalir. Tapi nama kita tetap foto lab karena kita fokusnya di foto lab eksplorasi. Dari situ juga kita bisa bikin kelas-kelas, bisa bikin workshop. Itu tuh juga lumayan ngebantu. Nah, akhir-akhir ini aku kebetulan ada bisnis lain juga. Itu tuh foto komersil banget sih itu, untuk weddingan, family portraits, event gitu. Ya dari situ aku cari duitnya, dan dia udah beberapa kali kerja bareng sama Dog Days untuk kita motretnya pakai film gitu sih.
ya perlu kreatif kan gitu untuk menyiasatin idealis Iya, kita kan. iya, iya. Konsistensi itu kan nggak harus yang Ah, melakukan itu. ah. Gimana caranya kita bisa belak-belok tapi tetap bisa Iya, iya. membiayain itu. Nah, lo masih yakin dengan dunia analog saat ini dan kedepannya? Aku ya. Pertanyaan sulit sih ya. Soalnya analog tuh kalau kita berbicara tentang analog konvensional ya, maksudnya film seluloid gitu. Itu bisa dibilang kita lagi di ujung tanduk ya, terutama untuk color karena situasinya sekarang tuh color hanya dipegang oleh Kodak. Ya. Sementara Kodak, aku bisa bilang perusahaan yang lumayan bodoh dalam membuat membuat ya manajemennya lah gitu. Itu lumayan parah mereka. Mereka udah bangkrut udah gitu. Sekarang dengan naiknya analog mereka malah naikin harga terus tanpa ada pengembangan yang signifikan gitu ya. Tapi mereka malah ngembangin ke obat-obatan ya, banyaklah problemnya. Tapi intinya untuk color sekarang aku lagi rada curiga nggak bakal bertahan lama gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang black and white itu nafasnya masih lumayan panjang lah dia. Secara perusahaan-perusahaan yang suportif ke arah sana banyak banget yang keren-keren ya. Ilford salah satu yang paling gede, dia konsisten banget ngejagain harganya oke, ngejagain kualitasnya oke, pemain-pemain baru dan lama itu sama-sama disupport. Udah gitu ada juga yang kayak Adox dan macam-macam lah, Foma itu tuh kayak black and white bakal jauh lebih tahan sih kalau menurut aku. Ya sebenarnya kan satu kegiatan analog ini kan jadi kayak ekosistem, satu terpengaruh, satu akan berpengaruh pada sellernya. Sekarang film mahal ngaruh ke lab, ngaruh ke penjualan kamera kan, semuanya kan sebenarnya kan gitu kan. Mau hitam putih mau warna sebenarnya kan kayak gitu. Dan makin challenge ya gitu, makin challenge. Ntar berhubungan udah ini makin susah chemical, makin susah paper, makin susah semuanya kan gitu kan. Tapi kan nah mungkin sekarang apa sih yang terbaru yang dikembangkan Doxday gitu? Nah untuk menanggapi kekurangan itu ya, aku masih mau berkegiatan di analog gitu. Jadi ujungnya saat ini ya aku lagi eksplorasi tuh di dry plate fotografi sebenarnya. Ini tuh teknik foto antik ya, lumayan antik 1800-an. Dia lebih modern sedikit daripada wet plate, penggantinya wet plate, dan dijadikan basis untuk semua fotografi analog sekarang yang berbasis gelatin. Nah, saat ini aku sekarang lagi ngembangin itu. Udah beberapa kali gagal tapi ya itu masih proses belajar lah. Itu keasikannya kan? Iya. Jadi candu kan. Nah, di luar itu juga chemical kita hampir semua udah bikin sendiri, kecuali untuk color black and white kita mixing sendiri, kita produksi sendiri. Udah gitu ya. Intinya ya aku sih tetap pengen memotret dengan proses analog ini, gimana caranya supaya gue bisa tetap independen walaupun si perusahaan-perusahaan gede ini kalau misalnya tiba-tiba hilang ya. Iya, kita namanya alternatif fotografi juga. Chemicalnya harus alternatif gitu. Kita harus ngulik sendiri, bukan pabrikan kan. Ya itu sih serunya. Iya, makasih Gio sudah mampir di podcast kita itu. Siap. Sampai bertemu teman-teman di podcast Voice of Raw di episode selanjutnya. Siap.